Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Al-akh menanyakan tentang takbir, ya. Orang-orang yang bunuh diri atau yang melakukan perbuatan dosa, banyak orang yang berhujjah dengan takbir memang. Ya, dia berkata kalau dinasihati yang mengatakan memang takbir saya seperti ini, enggak usah capek nasihatin saya. Kalau dapat hidayah nanti dapat juga. Kan begitu. Baik, saya akan jelaskan sedikit. Kita tahu bahwasanya sebelum kita lahir ke permukaan bumi ini, ya, segala sesuatunya telah ditentukan oleh Allah. Dalam hadis beliau bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yusalu ilayhi al-malak fa yunfakhu fihi ar-ruh, fa yu'maru bi arba'i kalimat." Empat perkara telah ditentukan, dikasih rezekinya, wa ajalihi, ajalnya, wa 'amalihi, pekerjaannya, wa syaqiyyun aw sa'id, bahagia dan sengsaranya. Jadi ini keyakinan kita yang telah dituliskan sebelum kita diciptakan, bahkan sebelum langit dan bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perlu kita pahami masalah takbir ini dengan baik. Sebahagian kaum ada yang menganggap, ya, dan ini yang disebut dengan kaum Jabariyah, yang mengatakan bahwasanya manusia itu tidak memiliki kehendak sedikit pun. Ia ibaratnya kapas atau bulu yang ditebangkan oleh angin. Dan inilah yang terkadang dijadikan hujjah oleh orang-orang yang berhujjah dengan takbir ketika ia berpaling dari ketaatan atau terjatuh dalam kemaksiatan. Seperti yang pernah terjadi di zamannya Umar radhiyallahu anhu yang mencuri. Kemudian Umar hendak memotong tangannya, dia kemudian berhujjah dengan takbir dan mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, saya mencuri ini karena Allah menakdirkan saya jadi pencuri." Tapi apa jawaban Umar? "Dan saya juga ditakdirkan untuk memotong tangannya." Ya. Jadi ini kaum Jabariyah. Sebaliknya ada yang disebut dengan kaum Qadariyah yang mengatakan bahwasanya Allah tidak memiliki campur tangan dalam tanda kutip dalam perbuatan manusia. Ia bebas menentukan dirinya sendiri. Dan kedua kelompok ini keliru dalam memahami takbir. Dan yang sahih kelompok yang pertengahan, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya manusia diberikan pilihan, ya, diberikan akal, diturunkan kitab, diutus Rasul. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kemudian menghukum hambanya di hari kiamat dari perkara yang ia dipaksa untuk mengerjakannya, atau sebelum sampai hujjah dan dalil kepadanya. Itu menunjukkan keadilan Allah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Ya, kami tidak menghukum satu kaum sebelum diutus Rasul kepadanya. Atau ketika dia dipaksa untuk melakukan sesuatu sampai kalimat kekufuran. Kalau dia dipaksa kafir, diancam jiwanya, kata Allah, "Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Diampuni dosanya orang yang ketika dipaksa kufur tapi hatinya tetap beriman kepada Allah, dia dimaafkan karena itu sudah di luar dari kehendaknya. Kita dihisab dari amalan dan perbuatan yang ada ikhtiar, pilihan di dalamnya. Makanya Allah menegaskan di akhir surah At-Takwir, "Liman syaa'a minkum an yastaqim." Siapa di antara kalian yang mau, silakan dia berjalan dengan lurus. Tapi ingat, ini pilihan yang Allah berikan kepada kita. Wa ma tasyaa'una illa an yasha' Allah rabbul alamin. Tetapi kalian, apa yang kalian inginkan itu tidak keluar dari keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Insan, "Inna hadainahu as-sabil." Kami sudah menunjukkan jalan kepada manusia. Imma syakiran wa imma kafur. Ada yang bersyukur dengan mengikuti jalan itu, dan ada yang kufur dengan tidak mengikuti jalan itu. Dan dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Walladzina jahadu fina," dan orang yang berusaha mengikuti jalan yang lurus, lanahdiyannahum subulana. Kami tunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Oleh karenanya, coba kita lihat, tidak ada orang yang berusaha untuk, ya, menempuh jalan yang lurus melainkan akan diberikan taufik dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ia menginginkan dirinya untuk istiqamah, dan ini keadilan Allah Azza wa Jalla. Ya, ketika ia berdoa kepada Allah, dan ingat, takdir tidak bisa dirubah kecuali dengan doa. Makanya Nabi mengatakan, "La yuraddul qada illa bid-du'a." Takdir tidak dirubah kecuali dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebutkan oleh Rasulullah, barang siapa yang berdoa falyu'zim fil mas'alah, perkuat doanya, jangan setengah-setengah. Karena takdir kuat turunnya. Oleh karenanya harus ditolak dengan doa. Kata Nabi, "Ad-du'a wal qada yata'ala janu baina as-sama'i wal ardh." Kama qala, takdir dan doa itu berbenturan di antara langit dan bumi. Subhanallah, perkuat. Ya Allah berikan kepada kami hidayah. Oleh karenanya kita diajarkan doa di dalam surah Al-Imran pada ayat yang ke-8, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab." Kemudian
kemudian doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas ketaatan. Jadi harus ada usaha. Ya, harus ada usaha. Ya, karena dalam urusan dunia pun ya kita tidak biasa ya, dan ini masalahnya. Ya, banyak orang yang ketika dalam urusan akhirat dia bekerja dengan takdir, tapi dalam urusan dunia ya dia menerapkan pemahaman takdir itu dengan baik. Misalnya dia lapar, apa yang dia lakukan? Dia mencari makan. Andaikan ia mau berhujjah seperti hujjah orang yang tidak mau mencari hidayah dan berkata, kita katakan kepadanya, Anda duduk saja di sini, kalau Allah menakdirkan kenyang pasti Anda akan kenyang. Ternyata tidak, dia cari makan. Sakit juga demikian. Ya. Dan setiap jiwa kita ini memiliki dua potensi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada potensi untuk menjadi baik dan ada potensi untuk menjadi buruk. Ya. Dan jalan telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya orang yang berakal pasti memilih jalan yang baik. Makanya ketika Umar radhiyallahu anhu membawa para sahabat menuju ke Yaman. Ya, rombongan sahabat menuju ke negeri Yaman. Sebelum masuk ke kota Yaman, tiba-tiba didengar ya, tersebar berita ada wabah penyakit di kota Yaman. Umar kemudian berhenti dan tidak melanjutkan perjalanannya. Salah seorang sahabat yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, atafirru min qadarillah? Apakah engkau berlari dari takdir Allah?" Apa kata Umar? "Nafirru min qadarillah ila qadarillah." Kita berlari dari takdir Allah menuju ke takdir Allah. Jadi manusia diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itulah pemahaman yang sahih tentang takdir. Seperti misalnya orang yang bunuh diri karena dia telah berusaha untuk itu, seakan-akan dia berdoa dan menginginkan hal itu untuk dirinya, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa'iyadzubillah. Dan jangan kita berhujjah dengan takdir sebelum terjadi, ya ikhwah. Ini kaidah. Adapun kalau sudah terjadi, boleh kita berhujjah dengan takdir. Misalnya kita terjatuh dalam maksiat. Sebelum kita terjatuh dalam maksiat, jangan berhujjah dengan takdir. Tapi setelah kita terjatuh dalam maksiat, boleh berhujjah dengan takdir. Memang begini takdir saya. Misalnya dia sudah minum minuman keras atau berzina misalnya. Ya, dia mengatakan, takdir saya sudah seperti ini. Setelah terjadi, tetapi hendaknya itu ia jadikan sebagai ya motivasi untuk memperbaiki diri ke depan. Ya, ia menyesali dari sisi itunya, tetapi jangan ia menyesali takdir yang terjadi pada dirinya. Makanya ketika Adam alaihissalam bertemu dengan Musa, yang disebutkan dalam hadis, Musa pernah bertanya kepada Adam, "Ya Adam, gara-gara engkau makan buah, kita semua dikeluarkan dari surga. Andaikan kau tidak makan buah, kita semua di surga." Kan begitu? Apa kata Adam? "Apakah engkau mencela aku dengan sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah?" Kata Nabi, "Fahajja Adam Musa." Hujahnya Musa dikalahkan oleh Adam. Dan kita ini tidak tahu akhir kehidupan kita seperti apa. Dan jangan memilih yang buruk. Pilihlah yang baik. Pilihlah dan mintalah agar kita diberikan husnul khatimah. Ya. Dan dengan cita-cita seperti itu Allah tidak menyia-nyiakan harapan hamba. Dan tentu akan mendorong dirinya untuk banyak taat kepada Allah. Bahkan ketika ia terjatuh pun dia keluar dari istiqamah, dia kembali lagi karena dia ingin hidup bahagia. Ya, di dunia dan di akhirat. Ya, dan orang yang seperti ini akan diberikan taufik dan petunjuk untuk menutup hidupnya dengan ketaatan insyaallah. Dan inilah makna firman Allah, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan engkau mati kecuali engkau berserah diri kepada Allah. Kata para ulama, "Man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi wa ushira bih." Barang siapa yang hidup dengan sesuatu, yang dimatikan dengan sesuatu itu dan dibangkitkan dengan sesuatu itu insyaallah. Allah a'lam. Fadhal. Sudah mewakili tadi semua. Sudah mewakili. Tentang sabar itu. Sudah dia merasa bahwa sabarnya itu sudah lama, misalnya sudah 2 tahun, sudah 5 tahun. Ya. Misalnya kasus suami istri, nah dia diuji oleh istri dengan suaminya misalnya, bahkan ketika ujian itu antara suami istri tidak jarang yang sampai bisa. Dan contohnya misalnya istri yang diuji suaminya yang tidak baik misalnya, dan dia sudah bertahan sampai misalnya 5 tahun, kok nggak berubah-ubah, dia sudah berusaha.
Baik. Subhanallah. Ini persis dengan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an tentang perintah kepada seorang suami untuk berbuat baik kepada istrinya. Allah berfirman, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Pergaulilah istri-istri kalian dengan baik. Wa 'asa an takrahu syai'an, dan boleh jadi kalian membenci sesuatu darinya. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, dan Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang sangat banyak. Dan dalam hadis, dan ini jawaban dari Nabi SAW, beliau bersabda, "La yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar." Janganlah seorang suami membenci istrinya, atau lebih umum kita katakan janganlah seorang istri membenci suaminya, ya, dengan sebagian akhlak yang ia tidak suka darinya. Karena boleh jadi ia benci sebagian akhlaknya, tetapi ia senang dengan akhlak yang lain. Makanya dalam mengobati masalah rumah tangga, jangan cuma memperbesar kesalahannya dan aibnya, tetapi coba kita mengingat kebaikan-kebaikannya. Oleh karenanya pernah suatu ketika Uqail datang kepada Umar radhiyallahu anhu mengadukan istrinya. Istrinya marah-marah di rumah. Bayangkan. Uqail mendekat, dia mendengar Amirul Mukminin Umar juga ya kena marah oleh istrinya. Akhirnya dia kembali. Dia mengatakan, bagaimana mungkin saya mengadukan istri saya yang marah-marah sedangkan Umar sendiri dimarahi oleh istrinya. Akhirnya beliau kembali. Dikejar ya oleh Umar, "Ya Uqail, apa yang membuat engkau datang ke rumah?" Dan mengatakan, "La syai'a ya Rasulullah." Tidak apa-apa ya. Pasti ada. Apa kata Umar? Akhirnya dia mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, saya mau mengadukan istri saya yang selalu marah-marah, tapi saya mendengar Anda dimarahi oleh istri Anda." Apa kata Umar? "Sabartu 'alaiha." Wahai Uqail, saya bersabar dengan istriku. Demi Allah, dia yang melahirkan anak-anakku, dia yang mencuci pakaianku, ya, dan banyak kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, dan inilah kata Ibnu Abbas, balasan yang Allah berikan kepada seorang suami yang bersabar dengan istrinya. Ya, kata beliau akan diberikan ganti oleh Allah dengan anak-anak yang keturunan yang berbakti kepada dia, insyaallah. Itu janji dari Allah. Salah seorang syekh pernah mengajar muridnya di satu majelis, dan murid-muridnya ini kagum dengan bakti anak syekh itu kepadanya. Mereka bertanya, "Ya syekh, mengapa Anda, ya subhanallah, Anda ini kami takjub dengan ya birrul walidain kepada Anda." Apa kata syekh ini? "Sabartu ala ummiha." Saya bersabar dengan ibunya. 20 tahun dia tidak pernah tersenyum kepada saya. Dan Allah menggantikan saya dengan anak-anak saya. Masya Allah. Jadi, ayyuhal ikhwan, karena kalau kita mencari orang yang sempurna, tidak mungkin. Sebagaimana saya katakan kemarin, sebelum menikah, cari yang terbaik. Setelah menikah, terima apa adanya. Kan gitu. Ini lain-lain berjalan. Dan subhanallah, saya kemarin jazakallah khairan banyak berguru, mengambil pengalaman dari Bapak Abdul Qadir, Masya Allah. Kami kebetulan dipertemukan oleh Allah satu pesawat dari Makassar di Ternate, ya, tempat duduk kami berdekatan, tapi ana tidak kira bahwasanya beliau juga akan ke sini, nanti jumpa di Ternate. Ya, saya banyak mengambil pengalaman hidup rumah tangga kemarin dari beliau, jazakallah khairan. Dan tentu bapak-bapak yang berbahagia, yang lebih tua dari kami, lebih banyak pengalaman ya dari anak dalam masalah ini. Ya, dan begitu kita harus bersabar. Karena terkadang masalah dalam rumah tangga itu, apalagi yang usia pernikahannya itu baru, itu disebabkan karena tidak sabar menghadapi istrinya, begitupun sebaliknya. Ya, masalah yang sepele bisa menjadi masalah yang besar, bahkan berujung pada perceraian atau talak. Ya, padahal Nabi mengatakan istausu bi nisa'i khaira. Pergaulilah wanita dengan baik. Mereka diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok dan sebelah kiri yang paling atas, kalau diluruskan akan patah. Jadi memang kita diperintahkan untuk mempergauli mereka dengan baik. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan kata beliau, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian, suami yang baik hubungannya dengan istrinya, dan saya adalah orang yang paling baik hubunganku dengan istrinya. Ya, dan tidak semua masalah perlu diladeni. Biasanya masalah rumah tangga selesai dengan sendirinya tanpa diberikan. Dan ini manhaj Quran di dalam Al-Quran. Nabi seperti itu, arafa ba'dahu wa arada an ba'd. Terkadang beliau memberikan perhatian pada sebagian masalah dan cuek pada sebagian yang lain. Katanya pernah ada seorang lelaki yang mengadukan istrinya kepada salah seorang masyayikh. Sama kasusnya, cerewet, istrinya balik ini dan dia meminta azimat. Jangan.
Jadi Syekh ngambil kertas, tulis, kemudian dilipat, plastik, pegang baik-baik. Kalau istri marah, gigit. Kalau marahnya bertambah, kuatkan gigitan. Ya, jadi dia balik, dia pulang ke rumah, istrinya marah gigit. Semakin marah istrinya, kuatkan gigitan. Terus ia lakukan seperti itu. Akhirnya istrinya bosan sendiri, berubah akhlaknya. Tidak ada gunanya marah. Akhirnya ia kembali ke Syekh dan mengatakan, Syekh, azimat ini ampuh. Akhlak istri saya berubah. Apa kata Syekh, itu bukan jimat. Ya itu nasihat secara tidak langsung. Kalau istriku marah, diam. Ya. Maka nadifun syai'in illa zana, dan tidaklah kelembutan diletakkan pada sesuatu melainkan dia akan menghiasinya. Begitu pun sebaliknya. Ya, ada pun kalau misalnya kekurangan pasangan kita dari sisi agama misalnya, seperti yang ditanyakan tidak sholat, dan bersabar dengan mereka. Makanya Allah sendiri mengatakan, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dengan mereka. Memang dibutuhkan kesabaran. Ya, dibutuhkan kesabaran. Mungkin ada yang mengatakan sampai kapan? Semakin kita bersabar, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita mencari solusi-solusi yang lain sebagaimana antum katakan tadi. Perlu dibahas besok. Barakallahu fiik. Terakhir satu lagi pertanyaan. Cukup. Insyaallah. Barakallahu fiik. Berarti sabar tidak ada batasnya. Karena Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar tidak ada batasan pahalanya, oleh karena kesabaran juga tidak ada batasan. Insyaallah. Ya, dan kalau misalnya suatu ketika ya dalam tanda kutip kesabaran kita habis, ya Allah mengajarkan kita doa dalam Al-Quran, Rabbana afriq 'alaina sabra, ya Allah tambahkan kepada kami kesabaran. Terutama kalau misalnya seorang dzalimi, itu haknya untuk membalas pada hakikatnya sesuai dengan kadar kezaliman yang ia terima. Sebagaimana firman Allah, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan adalah keburukan yang serupa. Tapi kata Allah, faman 'afa, tapi barang siapa yang memaafkan, ini butuh kesabaran, wa aslah, lebih mengutamakan perdamaian, fa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya dia terima di sisi Allah. Dalam Fussilat Allah mengatakan, irfa' billati hiya ahsan, balas keburukan dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim, dengan orang yang dulu memusuhimu akan menjadi teman yang baik. Kemudian kata Allah, wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru, dan itu tidak mungkin didapatkan kecuali orang yang bersabar. Ya. Jadi mintalah dari Allah Subhanahu wa taala sifat agar memberikan kepada kita sifat kesabaran, sebagaimana dalam hadis beliau bersabda, wa ma 'utiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr, tidak ada nikmat yang paling besar dan yang paling luas yang Allah berikan kepada seorang hamba dari nikmat kesabaran. Jazakallah. Untuk lagi tadi sudah disampaikan Ustaz. Para majelis kita ulangi lagi, dan sebagai penutup mari kita sama-sama berdoa dan para majelis. Subhanallah. Jazakallah.